Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Di video kali ini saya buat donat resepnya dari Pak Yadi Wijaya, yang mana hasil donatnya tuh seperti squishy. Tapi ini memang beneran ya seperti squishy. Dan untuk warna donatnya digorengnya tuh memang ya rata-rata kuning keemasan cantik seperti ini. Karena donat Pak Yadi Wijaya itu kan tidak yang kecoklatan ya, jadi warnanya tuh agak kuning keemasan gitu ya. Dan itu memang ya digorengnya tuh memang warnanya seperti itu. Yuk langsung aja disimak videonya sampai selesai, jangan di skip, semoga bermanfaat. Untuk bahan-bahannya, ini saya sudah siapkan 500 gram tepung protein tinggi cakra kembar yang kemasan hijau, 60 gram gula pasir, 40 gram susu bubuk. Kemudian di sini ada ragi instan 6 gram, 2 gram bread improver dan 2 gram baking powder double acting. Di sini saya pakai seperti mereknya Pak Yadi Wijaya, yaitu merek Hercules. Oke, langsung aja kita campurkan semua bahan keringnya. Ini kita masukkan tepung ke dalam wadah, lalu gula pasir, susu bubuk, ragi instan, bread improver, dan baking powder double acting merek Hercules. Oke, kemudian ini diaduk semua bahan kering hingga tercampur rata. Lalu untuk bahan cairnya ini saya pakai 2 kuning telur dan air dicampur ya, ditimbang berbarengan hingga total 293 gram. Karena di resep Pak Yadi Wijaya itu untuk takaran 1 kilo tepung bahan cairnya 585 gram. Itu 2 kuning telur dan air biasa. Nah, di sini saya buatnya itu setengah dari resepnya Pak Yadi. Oke, setelah bahan cair semua masuk, lalu kita mixer, gunakan kecepatan rendah dulu di awal hingga semuanya tercampur rata. Nah, kemudian untuk butternya ini saya mix pakai mentega putih atau shortening karena di resep Pak Yadi itu pakai mentega putih. Untuk mentega putihnya ini 20 gram, kemudian untuk butter ini saya pakai jenis BOS ya, butternya itu 40 gram, dan untuk garamnya ini saya pakai 8 gram. Dan kalau tidak salah untuk 1 kilo tepung itu garamnya di resep Pak Yadi itu 15 gram. Jadi saya pakai 8 gram untuk setengah adonan ya. Nah oke, ini setelah kalis dan memang untuk adonannya ini agak lunak. Jadi saya tidak mengurangi bahan cairannya. Jadi ini saya pakai 293 gram. Jadi separuhnya dari resepnya Pak Yadi ya. Oke, setelah ditimbang untuk berat masing-masing 27 gram. Nah, ini kita rounding. Nah, untuk teknik atau cara merondingnya saya tidak ikutin cara Pak Yadi ya. Kalau Pak Yadi kan di rounding profesional ya, di atas meja kerja. Nah, itu saya memang belum mahir banget. Jadi saya rounding ala saya sendiri. Nah, cuma dilipat-lipat aja, kemudian ditarik-tarik dan dicubit-cubit aja nih di bagian atasnya ya. Nah, kemudian ini celupkan ke dalam tepung, pastikan ya semuanya rapet ya. Oke, ini kita istirahatkan selama 20 menit. Dan ini setelah 20 menit. Nah, kalau di tekniknya Pak Yadi setelah di resting itu didegasing ya tanpa cetakan dan kemudian di resting lagi. Nah, tetapi di sini saya akan pipihkan di dalam cetakan. Nah, untuk cetakan yang saya pakai ini saya baru beli ya, cetakan dari donat kentang Zaiba. Jadi kalau kalian mau samaan silahkan cek di link di bawah judul ya. Akan saya simpan linknya, tersedia di Lazada dan juga di Shopee. Oke, ini setelah dipipihkan saya tidak pakai pembolong dari cetakannya, tetap saya bolongi menggunakan spuit, kemudian ini dilebarkan. Ini saya niatnya tuh tidak mau terlalu lebar, tapi kenapa ya, karena memang udah kebiasaan jadi tetap aja melebarkan lubangnya tuh selalu agak lebar. Mungkin ya setiap orang punya karakter sendiri ya. Sebenarnya donat yang kelebaran ini di dus yang saya pakai itu kebesaran ya donatnya. Oke, nih setelah di proofing
Dan ini kita buka semuanya, kita keringkan atau kita angin-anginkan supaya tidak lembab lagi karena tadi kan ditutup. Nah ini supaya nanti digoreng tuh lebih kokoh. Nah ini saya coba menggunakan cetakan yang 7 cm dengan berat dough 35 gram. Kemudian ini 25 gram menggunakan cetakan 6 cm. Dan ini 20 gram menggunakan cetakan 5 cm. Nah di sini saya pakai alat pembolongnya ya. Nah kalau yang ini menggunakan cetakan 6 cm tapi tidak menggunakan alat pembolong dari cetakannya. Kemudian ini ada satu, saya menggunakan teknik Pak Yadi Wijaya 2 kali degassing 2 kali resting. Nanti kita akan lihat hasilnya ya. Jujur aja ya, saya menggunakan tekniknya Pak Yadi Wijaya 2 kali degassing 2 kali resting. Nah itu belum berhasil seperti punyanya Pak Yadi Wijaya. Mungkin itu kita harus ikut kelas ya supaya kita tahu teknik yang sebenarnya ya. Dan di sini saya coba-coba dengan menggunakan tekniknya Pak Yadi itu belum berhasil ya. Nah bisa lihat ini niatnya saya tuh tidak mau yang agak lebar, maunya tuh biar mumbul ke atas. Tapi tetap saja ya donatnya tuh hasilnya agak lebar-lebar ya. Mungkin ini kebesaran melebarkan lubang tengahnya ya. Sehingga hasil donatnya pun jadi lebar-lebar. Oh ya, untuk proofing adonan itu tidak bisa berpatokan dengan waktu ya. Itu disesuaikan aja dengan suhu di sekitar dan juga biasanya dari karakter adonan dan teknik kita membuat donat juga itu mempengaruhi cepat lambatnya waktu proofing. Nah, ini masih mending ya, agak menul-menul ke atas. Beda dengan yang tadi pertama. Oh ya, dan untuk panaskan minyak, gunakan api kecil sedari awal, jangan gunakan api besar. Oke nih, untuk donatnya Pak Yadi, memang dari segi warna, dia tuh cantik, jadi tidak akan gosong seperti yang donat yang biasa saya goreng. Jadi rata ya hasilnya tuh dia cantik, warnanya tuh kuning keemasan. Nah ini contoh donat yang sedikit jelek, ini menggunakan cetakan 6 cm yang dilubangi menggunakan spuit. Dan ini tadi minyaknya kurang panas sehingga ini tengahnya agak keras ya. Memang ya dalam pembuatan donat itu banyak hal yang harus kita pelajari. Oke, selanjutnya ini dough 27 gram, kemudian saya gunakan cetakan 6 cm dan dilubangi menggunakan alat pembolong dari cetakannya tadi. Nah, ini hasil donatnya terlihat sih lebih kokoh, lebih rapi, dan ini tuh beneran kayak squishy tuh. Donatnya tuh memang apa ya, gimana sih rasanya squishy seperti itu ya. Nah ini yang 20 gram menggunakan cetakan 5 cm dan dilubangi menggunakan alat pembolong dari cetakannya. Tuh hasilnya lebih kokoh dan lebih rapi. Dan ini yang 25 gram dengan menggunakan cetakan berukuran 6 cm dan dilubangi menggunakan alat pembolong dari cetakannya. Nah ini hasilnya juga hampir sama dengan yang 27 gram dan donatnya lebih kokoh. Nah untuk yang ini 35 gram menggunakan cetakan 7 cm. Jadi ini hasilnya lebih besar dan lebih menul. Dan di sini untuk white ringnya juga terlihat jelas, cuma saya belum bisa membuat donat seperti donatnya Pak Yadi Wijaya karena itu memang perlu bimbingan ya kayaknya. Jadi kita memang harus ikut kelas dan ikut kelasnya Pak Yadi Wijaya sebenarnya murah sih untuk mendapatkan ilmu dengan hasil yang maksimal ya. Semoga aja suatu saat saya bisa ikut kelasnya ya. Oke, ini kita akan bandingkan ya. Ini yang 27 gram dan yang ini 25 gram. Ini sama-sama menggunakan cetakan 6 cm. Yang sebelah kiri menggunakan alat pembolong dari cetakannya. Sedangkan yang sebelah kanan ini menggunakan pembolongnya tuh spuit. Hasilnya tuh untuk ukurannya hampir sama, tapi untuk
menulnya itu lebih menul yang sebelah kanan, yang menggunakan alat pembolongnya tuh pakai spuit. Jadi tidak menggunakan alat pembolong dari cetakannya, dan donatnya tuh lebih gembul ya. Dan ini kita bisa lihat ya hasil donatnya, ini memang beneran seperti squishy banget. Tuh, jadi dia tuh kayak apa ya, ngaret gitu ya. Kayak gimana sih squishy ya? Layaknya squishy, emang betulan. Untuk donatnya ini emang empuk banget, juga teksturnya lembut, dan kita lihat juga ya untuk seratnya. Ini seratnya juga halus, bisa dilihat ya. Dan untuk rasanya ini sudah enak ya. Oke, sekian dulu videonya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.